Oke teman-teman semua, hari ini kita akan belajar materi tentang listrik dinamis ya. Jadi listrik dinamis itu adalah listrik yang dia lebih mudahnya mengalir ya dalam suatu penghantar. Jadi ada sebuah penghantar listrik, jadi dia tuh mengalir melalui kawat ya, atau kalau sekarang kita kenal dengan kabel ya. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa sih nilai arus listrik yang mengalir dalam sebuah kawat seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya arus listrik itu adalah aliran dari apa ya. Kalau sungai kan aliran air ya kan. Kalau arus listrik aliran apa ya, aliran dari sebuah muatan, lebih tepatnya elektron ya, aliran dari elektron. Jadi kalau ada ini, anggap saja inilah kawat ya, nanti elektron lah yang mengalir di kawat ini, dia yang mengalir. Jadi ada elektron yang mengalir dalam kawat ini. Nah, kita tahu bahwasanya kumpulan-kumpulan dari elektron ya, sebuah benda terkumpul atas banyak elektron, maka nanti benda itu disebut dengan benda bermuatan apa ya. Jadi misalnya ada sebuah benda ya, ternyata dia positifnya ada, tapi yang mendominasi itu adalah elektron, maka benda ini disebut dengan benda yang bermuatan negatif, atau disebut dengan benda yang bermuatan elektron ya, elektronnya lebih banyak. Nah, jadi benda ini ya kan, kawat ini nanti kalau kita hubungkan dengan sumber tegangan listrik, maka ada sesuatu yang mengalir. Nah, yang mengalir itu adalah elektron. Nah, maka kalau ada paket elektron kan ada banyak ya, kecil dan banyak. Lalu kalau misalnya ada elektron yang dimasukkan ke dalam sebuah paket, nah maka nanti kumpulan-kumpulan dari elektron yang udah ada dalam paket itu disebut dengan muatan listrik. Nah, jadi bisa kita dapat sebuah rumus ya, arus listrik itu merupakan elektron yang mengalir setiap waktu, ya kan? Elektron yang mengalir setiap waktu. Tapi elektronnya ini pasti nggak cuma satu ya. Kalau misalnya lebih daripada satu elektronnya, nah, kita kalikan saja Ne ya, N itu berarti jumlah elektronnya. Kalau seandainya di soal ya diketahui muatan itu merupakan ini tadi, kumpulan-kumpulan dari elektron, maka tinggal kita ganti aja rumusnya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung dari arus listrik ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan saya kasih keterangan dulu ya. I itu adalah arus listrik, satuannya ampere ya. Nah, ini sering juga nih salah sebut ya, untuk ngisi untuk ngisi token itu disebut dengan ampere. Bukan, ampere itu satuan dari arus, oke? Untuk ngitung berapa arus yang mengalir gitu kan, itu bukan ampere juga namanya, itu ampere meter kan. Kan ada tuh yang untuk ngitung berapa sih biaya listrik yang kita keluarkan, itu yang ada di depan pintu rumah ya, itu namanya bukan ampere tapi kWh meter ya, untuk menghitung berapa energi yang dihabiskan dalam satu bulan atau dalam satu hari dan seterusnya. Nah, jadi ampere ini satuan dari arus. Yang kedua, N tadi ya, jumlah elektron. Nah, jumlah elektron ya. Elektron itu nilainya teman-teman mesti tahu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya sekon ya. Kemudian Q itu adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Nah, oke, ini konsep dasarnya ya. Nah, nanti akan ada soal untuk dicari berapakah nilai arusnya, berapakah nilai muatannya, dan lain sebagainya ya. Oke, misalnya contoh nih. Ada sebuah kawat ya yang dialiri elektron yang sangat banyak sekali ya. Ada banyak sekali elektronnya. Anggap saja elektronnya itu ada N-nya ada 20 elektron ya. Ada 20 elektron yang mengalir di kawat ini. Selama waktunya 1 menit misalnya. Oke, pertanyaannya berapakah arus listrik yang mengalir? Nah, untuk menghitung arus listrik kita cari aja yang di soal diketahui N. Nah, maka kita cukup pakai rumus yang ini. Maka I sama dengan N dikali E ya dibagi T. N-nya adalah 20, elektronnya boleh kita nanti saja kita masukkan di akhir.
T-nya berapa? 1 menit. Nah, jebakannya biasa di sini. Waktunya harus kita ganti dengan sekon, berarti 60 sekon. Setelah itu baru kita bagi. Nah, berarti ini bisa kita coret, berarti tinggal 1/3 elektron. Ya. Atau kita kalau mau ganti ya, 1/3 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 ampere. Nah, ini ampere. Boleh seperti ini. Jadi tergantung yang dibutuhkan di soal itu seperti apa. Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh yang lain nih. Misalnya yang diketahui adalah muatannya. Misalnya langsung saja ya. Diketahui ada sebuah muatan yang nilainya, ini saya rumitkan sedikit ya. 40 coulomb ya. Waktunya 0,8 detik. Nah, ya. Yang ditanya berapakah arus listrik yang mengalir? Nah, biasanya tuh guru-guru fisika itu akan memberikan soal. Sebenarnya rumusnya sudah jelas ini, tapi angkanya yang diubah-ubah biar kita menjadi paham matematika. Jadi belajar fisika itu sebenarnya sarana untuk menguatkan pelajaran matematika kita. Nah, contoh I. Contohnya I ya. Kalau karena diketahui Q muatan, maka langsung aja Q bagi T. Q bagi T. Nah, Q-nya adalah 40 kolom, T-nya 0,8 sekon. Nah, kebanyakan siswa itu salah pada saat sini. Dia mencoret nilai 0 ini. Padahal itu nggak boleh, karena dia berkoma. Kecuali kalau seperti ini, 40 dibagi 80 boleh kita coret. Ya, kalau ini kita nggak boleh. Nah, di sini letak jebakannya. Di sini letak jebakannya. Jadi kalian jangan terkecoh ya sama soal berkoma. Jadi bagaimana cara membaginya? Untuk menghilangkan koma, kita bisa sama-sama kali 10. Kenapa kali 10? Karena sebelah kanan angka koma itu ada satu angka. Maka kita kali 1. 10 maksudnya ya. 10 pangkat 1. Nah, maka hasilnya menjadi 400 dibagi 8. Nah, jadi 0,8 dikali 10 itu 8. Maka bisa kita bagikan 400 dibagi 8 sama dengan 50 ampere. Nah, seperti itu. Oke? Sekarang terakhir. Contoh soalnya. Misalnya diketahui arusnya 4 ampere. Kemudian waktunya 2,5 sekon. Yang ditanya, itu dulu. Ini terlalu mudah ya. Saya ganti aja lah. Saya ganti aja. 4 kali 10 pangkat 2 ampere. Waktunya 2 kali 10 pangkat min 3 sekon. Wah, ini pakai perpangkatan ya. Yang ditanya berapakah nilai Q? Nah, jawab. Q kan nggak diketahui di soal ya. Nggak diketahui di rumus di sini. Yang adanya I. Maka udah kita bikin rumus segitiga. Rumus segitiganya Q-nya di atas, I, T. Oke, ini saya pikir teman-teman udah tahu ya. Maka kalau Q, I kali T, kalau T, Q dibagi I. Q dibagi I. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Kan Q ditanya ya, berarti Q, I dikali T. Oke, nah sekarang I-nya 4 kali 10 pangkat 2. T-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, oke. Kalau sekarang, bagaimana cara menentukannya? Tinggal kita kali aja. 4 kali 2, 8. Kalau perpangkatan, kalau ini dikali, maka pangkatnya ditambah. Ya kan? Kalau perkalian, pangkatnya ditambah. Jadinya 2 ditambah min 3. 2 ditambah min 3. Maka menjadi 2 kurang 3. 8 kali 10 pangkat min 1 kolom ya, karena Q ya, kolom, atau 0,8 kolom. Oke, begitu cara-cara mengerjakan soal yang berhubungan dengan arus listrik yang diketahui muatannya. Oke, nah sekarang kita nanti kita akan bahas lagi gimana sih menentukan arus listrik jika diketahui sumber tegangan listriknya. Nah, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.